Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Zakri. Saya dari kelas A, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjawab 3 soal pada mata kuliah dasar sistem kontrol yang diampu oleh Pak Eka Dodi Suryanto dan Pak Ashari. Untuk pembahasan lebih selanjutnya maka akan kita lihat di next video. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika mungkin ada suara saya yang mungkin kurang jelas terdengar, atau mungkin untuk tulisan yang tertutup oleh tangan saya karena sebelumnya saya kidal, saya mohon maaf. Nah, untuk nomor 1 kita akan menjawab soal yaitu tentukan transformasi Laplace dari persamaan berikut, yaitu f dari t sama dengan t dikali e pangkat minus 2t sinus 3t. Yang pertama kita menggunakan properti shifting eksponensial, yaitu kita menggunakan rumus persamaan transformasi Laplace dari e pangkat at f dari t sama dengan f dikali s dikurang a. Nah, jadi di sini itu kita memiliki bentuk yaitu e pangkat minus 2t dikali t sinus dikali 3t. Jadi untuk a-nya itu sama dengan minus 2. Lalu kita dapat mengubah s-nya ini menjadi ditambah s-nya itu menjadi s ditambah 2. S ditambah 2. Lalu yang kedua kita menggunakan metode transformasi Laplace dari t sinus bt. Nah, jadi untuk persamaan transformasi Laplace-nya itu transformasi Laplace dari t sinus dikali bt sama dengan 2 bs dibagi buka kurung s pangkat 2 ditambah b pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Jadi rumusnya itu kita menggunakan integrasi parsial, yaitu untuk metode ini kita dapat menyebutkan b-nya itu 3, yang jadi b pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, yaitu jadinya 9 3 kuadrat. Jadi b sama dengan 3, kita dapat mendapatkan rumus yaitu transformasi Laplace dari t sinus dikali 3t sama dengan 2 dikali 3 dikali s dibagi buka kurung s pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2, yang mendapatkan hasil yaitu 2 dikali 3 6 dibagi s pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 3 kali 3 9 kuadrat untuk di luar dari kurung. Yang metode ketiga kita menerapkan shifting eksponensial, yaitu setelah kita tadi mendapatkan hasil ini kita menggunakan transformasi Laplace dari t dikali e pangkat minus 2t sinus 3t. Nah, jadi kita menggunakan persamaannya yaitu transformasi Laplace dari e pangkat minus 2t minus 2t f dari t sama dengan f s ditambah 2. Nah, jadi kita tinggal mengganti setiap s-nya ini dengan s ditambah 2, yang ini tadi mana s ini tambah 2 dalam hasil transformasi Laplace dari t sinus 3t. Jadi untuk persamaannya kita melanjutkannya yaitu transformasi Laplace dari t dikali e minus 2t sinus dikali 3t sama dengan 6 dikali s ditambah 2 dibagi buka kurung s ditambah 2 pangkat 2 ditambah 9 tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi untuk hasil akhirnya itu dari perhitungan ini, jadi hasil akhirnya itu untuk f dari t sama dengan t dikali e pangkat minus 2t dikali sinus 3t, yaitu transformasi Laplace dari f dari t sama dengan 6 dikali s ditambah 2 per s ditambah 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi untuk yang ini tadi angkanya ini dia berasal dari 2 dikali 3 dari ini
2 dikali 3 yang ini. Terus shifting eksponensialnya itu mengganti S-nya itu, setiap S-nya itu menjadi S ditambah 2. Dan untuk S ditambah 2 kuadratnya ditambah 9 itu muncul dari substitusi B kuadratnya. Jadi B kuadratnya, maaf, B pangkat 2 nya itu kan jadinya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita mengganti untuk B pangkat 2 nya jadi 9. Nah, jadi untuk ini hasil akhirnya. Lanjut ke nomor 2, yaitu tentukan transformasi Laplace balik dari persamaan Y dikali S sama dengan 8 per S ditambah 2S ditambah 21 dibagi S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12. Untuk penyelesaian yang pertama, kita itu pecah fungsi transfer menjadi fraksi parsial, yaitu yang pertama itu kita faktorkan penyebut. Kita faktorkan dulu penyebutnya. Nah, jadi penyebutnya itu S kuadrat, S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12. S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12 sama dengan S ditambah 2 kali S ditambah 6. Jadi kita faktorkan, jadi fungsi Y dikali S nya menjadi Y dikali S sama dengan 8 per S ditambah 2S ditambah 21 dibagi S ditambah 2 dikali S ditambah 6. Nah, jadi yang kedua itu tuliskan dalam bentuk fraksi parsial. Jadi kita memecah untuk Y dikali S nya itu menjadi fraksi parsialnya itu yang menjadi untuk Y dikali S nya sama dengan A dibagi S ditambah B dibagi S ditambah 2 ditambah C bagi S ditambah 6. Jadi untuk ABC nya itu konstantannya yang akan kita temukan, yang kita tentukan. Jadi kedua itu kita menentukan nilai konstantanya. Untuk nilai konstanta ABC nya jadi kita memiliki persamaannya itu kita menggunakan persamaan 8 ditambah 2S pangkat 2 ditambah 21S bagi S dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 6 sama dengan A dikali S ditambah 2 kali S ditambah 6 ditambah B dari S dikali S ditambah 6, F S ditambah 6 ditambah CS S dikali S ditambah 2 dibagi S dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 6. Jadi maka kita mendapatkan nilainya yaitu 8 ditambah 2S pangkat 2 ditambah 21S sama dengan A, ini A ya, A dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 6 ditambah BS dikali S ditambah 6 ditambah CS dikali S ditambah 2. Lalu kita perluas persamaan di bagian kanan. Nah, itu kita perlu mendapatkan perluas A, yaitu untuk perluas A nya itu A dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 6. Untuk A nya yaitu A dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 6 sama dengan A dikali S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 12 sama dengan AS pangkat 2 ditambah 8AS ditambah 12A. Yang kedua itu perluas B nya yaitu B dari S dikali S ditambah 6. Untuk perluasnya kita yaitu B dikali S ditambah 6 sama dengan BS kuadrat ditambah 6S sama dengan BS pangkat 2 ditambah 6BS. Untuk yang C nya yaitu seperti nama juga S dikali S ditambah 6. Untuk perluasnya kita menggunakan persamaan C S dikali S ditambah 6 sama dengan CS pangkat 2 ditambah 2S sama dengan CS pangkat 2 ditambah 2CS. Jadi untuk bagian kanannya ini menjadi
A ditambah B ditambah C S pangkat 2 ditambah 8 A ditambah 6B ditambah 2C S ditambah 12A. Terus yang metode selanjutnya kita samakan koefisiennya. Untuk samaannya kita menyamakan pembilangnya itu 8 ditambah koefisiennya yaitu 8 ditambah 2S pangkat 2 ditambah 21S sama dengan A ditambah B ditambah C S pangkat 2 ditambah 8A ditambah 6B ditambah 2C S ditambah 12A. Lalu selanjutnya kita menyamakan koefisiennya yaitu tiga persamaan tadi. Untuk S pangkat 2 A B C nya itu 2, untuk S nya tadi 8A tambah 21 2, untuk S nya itu 21, untuk konstantanya itu 12A sama dengan 8. Lanjut ke langkah berikutnya itu hitung persamaan. Nah, yaitu kita dari persamaan ketiga tadi yang untuk konstantannya 12A itu, maka kita perhitungkan menjadi 8 dibagi 12 sama dengan 2/3. Jadi untuk nilai A nya itu 2/3. Nah, untuk tadi dalam kita masukkan persamaan satunya itu 2/3 ditambah B ditambah C sama dengan 2. Jadi B ditambah C sama dengan 2 dikurang 2 dibagi 3, yaitu 6 dikurang 2 dibagi 3 dengan 4/3 untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 nya kita tadi menjumlahkan 8 dikali 2/3 ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 21. Penjumlahannya itu 16 dibagi 3, karena 8 kali 2 16, ini 3 tetap, ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 21 untuk persamaan 2. Jadi kita kalikan semua 3 untuk menghilangkan penyebutnya, yaitu tadi 16 ditambah 18B ditambah 6C sama dengan 63. Untuk 18B ditambah 6C sama dengan 47. Jadi bagi semuanya dengan 6 lagi, 47 jadi 6 47 dibagi 6 3B ditambah C persamaannya. Jadi untuk B ditambah C nya 4/3, 3B ditambah C nya 47/6. Lalu kita lanjut metode selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan untuk B dan C nya. B dan C. Jadi tadi B dan C nya 4/3, jadi kita masukkan langkah eliminasi C. Untuk menghilangkan nilai C nya itu kita masukkan rumus 3B ditambah C dikurang B ditambah C kurang B ditambah C sama dengan 47 dibagi 6 dikurang 4/3. Jadi kita sederhanakan lagi, yaitu 2B sama dengan 47 dibagi 6 dikurang 4/3. Jadi untuk melakukan pengurangan kita penyebutnya itu kita samakan semua, yaitu 2B sama dengan 47 bagi 6 dikurang 8 dibagi 6 sama dengan 39 dibagi 6, maka itu 13/2. Jadi untuk selanjutnya itu kita substitusikan, maka tadi jadi dapatnya 13/2. Untuk B nya itu 13/4. Jadi B nya itu angka kedua, yaitu selanjutnya substitusi nilai B. Jadi masukkan nilai B nya tadi 13/4 bagi 4 ditambah nilai B nya 13 dibagi 4 tambah C 3. Maka kurangkan 13 dibagi 4 nya itu dari kedua sisi untuk mendapatkan C. Jadi 4
bagi 3 dikurang 13/4. Jadi samakan semua penyebutnya itu menjadi 12 karena 4 kali 3 itu 12. Jadi 16/12 dikurang 39/12 sama dengan minus 23/12. Lalu langkah berikutnya itu kita menyusun kembali fraksi parsialnya, itu kita kembali mencari untuk y tadi yang ini ya, jadi kita mencari nilai ys nya ini, maka kembali. Jadi kita untuk mencari nilai ys nya itu cari nilai y dikali s nya 2/3 dibagi s ditambah 13/4 dibagi s ditambah 2 dikurang 23/12 s ditambah 6, atau bisa kita tulis itu seperti ini aja. Langkah selanjutnya itu kita inverse Laplace-nya. Yaitu inverse Laplace dari 2 dibagi 3s, yaitu transformasi Laplace minus 1 dikali 2 dibagi 3s sama dengan 2 dibagi 3 dikali u dikali t. Yang kedua itu transformasi Laplace dari inverse Laplace dari 13 dibagi 4 dikali s ditambah 2 sama dengan transformasi Laplace minus 1 kali 13 dibagi 4 dikali s ditambah 2 sama dengan 13 dibagi 4 e minus 2t. Lalu untuk inverse Laplace yang 23 dibagi 12 dikali s ditambah 6, yaitu transformasi Laplace minus 1 dikali 23 dibagi 12 dikali s ditambah 6 sama dengan 23 minus 23 bagi 12 e pangkat minus 6t. Lalu yang kelima untuk untuk solusi terakhirnya itu untuk mencari nilai y dikali t nya, maka kita lakukan penjumlahan itu 2 dibagi 3 u dikali t ditambah 13/4 e minus 2t sama dengan dikurang 23/12 e minus 6t. Jadi untuk jawaban akhirnya itu ini ya. Jadi kita setelah melakukan perhitungan tadi dari untuk mencari nilai y dikali s itu diberikan transformasi Laplace dan inverse. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor terakhir untuk nomor 3, yaitu tentukan transformasi Laplace balik dari persamaan berikut, itu f dikali s sama dengan 1 dibagi s pangkat 4 ditambah 5s pangkat 3 ditambah 7s pangkat 2. Yang pertama untuk penyelesaiannya kita membentuk dulu dekomposisi parsialnya. Jadi kita lakukan seperti sebelum tadi, kita mencoba untuk dekomposisi parsialnya, yaitu 1 dibagi s pangkat 2 dikali s pangkat 2 ditambah 5s ditambah 7 sama dengan a dibagi s ditambah b dibagi s pangkat 2 ditambah cs ditambah d maksud saya dibagi s pangkat 2 ditambah 5s ditambah 7. Kalikan penyebut untuk s pangkat 2 nya itu dengan ini, kita kalikan di kedua sisinya, yaitu sama dengan 1 sama dengan as dikali s pangkat 2 ditambah 5s ditambah 7 ditambah b dikali s pangkat 2 ditambah 5s ditambah 7 ditambah cs ditambah d s pangkat 2. Jadi kita hanya mencari koefisien a, b, c, dan d, cocokkannya. Lanjut untuk metode berikutnya itu kita mengembangkan persamaan. Jadi kita berikutnya itu maaf kalau tidak kelihatan sebelumnya saya tangan kidal. Jadi kita kembangkan masing-masing bagiannya, yaitu as tambah 7 menjadi as pangkat 3 ditambah
5S pangkat 2 ditambah 7S. Lalu dari B dikali S pangkat 2 ditambah 5S 5S ditambah 7 sama dengan BS pangkat 2 ditambah BS ditambah 7B. Lalu yang ketiga itu dari CS D S kuadrat menjadi CS pangkat 3 ditambah DS pangkat 2. Jadi kita kumpulkan tadi suku sasaran S itu koefisien, untuk kita kumpulkan lagi untuk koefisien S3 nya dengan A ditambah C, S2 nya 5A ditambah B ditambah D, untuk S nya 7A ditambah 5B, koefisien santannya 7B. Lanjut ke metode ketiga, itu kita menyusun sistem persamaannya, yaitu tidak disebutkan tadi ya, sistem persamaannya untuk A ditambah C nya itu 0, untuk S2 nya itu 5A ditambah B ditambah itu 0, terus yang ini juga 0, dan 7B itu koefisien itu 1. Terus yang keempat kita sistem persamaan, masuk ke sistem persamaan. Sistem persamaan yaitu dari persamaan keempat itu yaitu 7B sama dengan 1 menjadi B sama dengan 1/7. Lalu kita substitusikan B sama dengan 1/7 menjadi 7A ditambah 5 dikali 1/7 sama dengan 0 menjadi 7A ditambah 5/7 sama dengan 0. 7A sama dengan 5 dibagi 7 menjadi A sama dengan minus 5/49. Lalu kita substitusikan A nya. Yaitu persamaan A dan B nya minus 5/49 dan D nya 1/7. Ini tadi persamaan 1, kita lanjut ke persamaan 2. Maksudnya jika tidak kelihatan ya, 5 dikali 5 minus dibagi 5 dikali minus 5 bagi 4 9 ditambah 1/7 ditambah D sama dengan 0. Lalu minus 25/49 ditambah 7/49 tambah D sama dengan 0 menjadi, maaf ini 0 ya, minus 18/49 ditambah D sama dengan 0. Lalu kita dapatkan hasil D nya tadi jadi 18/49. Lalu dari persamaan pertama itu tadi A ditambah C sama dengan 0 menjadi C nya itu minus A sama dengan 5 dibagi 49. Lalu kita bentuk dekomposisi parsialnya itu dari persamaannya tadi, yaitu tadi dari 1 dibagi S pangkat 2 dikali S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7 sama dengan minus 5/49 dibagi S ditambah 1/7 dibagi S pangkat 2 ditambah 5/49 S ditambah 18/49 dibagi S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7. Masuk kita ke metode selanjutnya, yaitu inverse Laplace. Jadi kita hitung setiap sukunya itu. Yang pertama itu untuk transformasi dari Laplace minus 1 itu dibagi S pangkat 2 sama dengan T. Lalu yang kedua sama dengan 1. Untuk suku CS ditambah D nya kita gunakan untuk fungsi rumus polinomial CS ditambah D dibagi S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7, maka S sama dengan minus 5 tambah kurang akar 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 7 dibagi 2 sama dengan minus 5 tambah kurang akar minus 3/2 sama dengan minus 5/2 tambah kurang akar 3/2i. Jadi
Jadi inverse Laplace-nya itu akan mendapatkan hasil akhir, yaitu E minus 5 per 2T C1 kali akar 3 per 2T ditambah C2 sinus, jadi ini kosinus ya, sinus C2 sinus dikali akar 3 per 2T. Jadi untuk hasil akhirnya maka F dari T sama dengan minus 5 per 49 ditambah 1 per 7T ditambah E pangkat minus kedua T C1 kosinus dikali akar 3 per 2T ditambah C2 sinus akar 3 per 2T. Jadi ini untuk hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Demikian video untuk penjelasan pembahasan dari 3 soal pada mata kuliah dasar sistem kontrol. Jika ada sesuatu yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.